biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, Bu Nurul bisa bertemu lagi dengan anak-anak meskipun anak-anak ada di rumah dan Bu Guru alhamdulillah hari ini ada di sekolahan. Anak-anak, hari ini kita telah berada di tema 1 subtema 2. Minggu lalu anak-anak sudah diberikan tugas penilaian keterampilan membuat tulang lengan dan tulang kaki ya. Alhamdulillah sudah dikerjakan semuanya ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang otot, tentang tulang dan juga sendi ya. Perhatikan, Bu Guru sudah membuat beberapa rangkuman yang ada di papan tulis ya. Kita mulai dari sistem gerak. Masih ingat subtema 1? Sistem gerak yang kita pelajari di subtema 1 adalah otot dan tulang. Hari ini kita akan memperdalam lagi mengenai sistem gerak pada manusia. Secara medis disebut sebagai muskuloskeletal. Apa anak-anak? Ya, muskuloskeletal yang terdiri dari otot, kemudian tulang, kemudian sendi dan organ lain. Seperti apa? Seperti ligamen dan tulang rawan, ya. Kemudian dari beberapa alat gerak tersebut, yaitu tadi otot, tulang, sendi, organ lain seperti ligamen dan tulang rawan, hari ini kita akan memperdalam tentang tulang, otot, serta sendi. Yang pertama adalah tulang. Apa anak-anak? Tulang. Masih ingat kemarin tulang itu apa? Alat gerak apa? Aktif atau pasif? Ayo, masih ingat? Pinter. Tulang sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang itu nggak bisa bergerak tanpa adanya otot. Bagus. Fungsinya tulang yaitu sebagai alat gerak, kemudian penopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan yang terakhir adalah tempat melekatnya otot-otot ya. Kemudian pembagian tulang ya ada dua macam. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tulang pipih, bukan pipi ya, tulang pipih dan tulang pipa. Nah, apa saja contohnya di tulang pipih? Contohnya tulang pipi adalah tulang telapak tangan. Mana anak-anak telapak tangannya? Nah, bentuknya kan pipi ini ya. Kemudian tulang rusuk. Nah, ini Bu Guru sudah punya teman ini di sini. Apa ini anak-anak ya? Ini kerangka tubuh manusia. Kita akan melihat di sini tulang rusuk. Ini anak-anak ya. Dia bentuknya pipih. Kemudian pembagian tulang yang kedua berdasarkan zat penyusun. Berdasarkan zat penyusun, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Siapa yang tahu contohnya tulang rawan? Ada yang tahu di rumah anak-anak? Dan kalau sudah membaca bukunya, paket ataupun LKS? Betul. Tulang rawan contohnya ada di telinga ya. Jadi kalau kalian pegang telinga, di sini ada tulangnya. Kenapa rawan? Karena dia tidak kuat tentu saja ya. Mudah untuk terlepas. Contoh nih, perhatikan tulang rawan dan tulang keras. Tulang keras itu contohnya seperti nih. Apa ini anak-anak? Tengkorak. Nih, keras sekali. Meskipun sudah tidak terlihat daging dan ototnya, di sini tulangnya tengkorak itu masih ada terlihat. Kemudian pembagian selanjutnya adalah tentang otot ya. Subtema 1 kita belajar otot sebagai alat gerak. Pinter, alat gerak aktif ya. Otot adalah alat gerak aktif pada sistem gerak. Jenis-jenis otot itu ada 3, yaitu otot polos,
kanan. Kemudian otot jantung contohnya adalah untuk menggerakkan jantung kita. Kemudian otot lurik adalah menggerakkan tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya apa? Pada saat kita menggerakkan tangan atau saat kita menggerakkan kaki. Oh, kita mau menggerakkan, guru misalnya mau menggerakkan tangan ini ke papan tulis. Berarti yang bekerja adalah otot lurik. Pinter. Sampai di sini sudah paham? Masih bingung? Ya, insya Allah sudah ya, sudah paham ya. Kemudian selain jenis-jenis otot, kita akan belajar tentang macam-macam gerak pada otot manusia. Ada berapa macamnya? Nih, ada 5. Yang pertama adalah gerak menekuk atau meluruskan. Gerak menekuk atau meluruskan. Contohnya pada apa? Nah, kita perhatikan ya di kerangka yang sudah guru siapkan di sini. Di sini kita akan melihat gerak menekuk atau meluruskan dilakukan pada sendi engsel dan sendi pelana. Contoh gerakannya adalah nih, gerakan siku, gerakan lutut, kemudian ruas-ruas jari tangan. Itu termasuk gerakan menekuk dan meluruskan. Kemudian yang kedua, macam gerak selanjutnya adalah gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya seperti saat mulut terbuka, A, misalnya kita bicara A. Atau gerak ketika kita sedang menekan benda, yang misalnya ditekan ya, tekan bendanya. Itu contoh dari gerakan kedua. Kemudian yang ketiga adalah gerak menaikkan. Contoh yang ketiga adalah gerak menaikkan. Dilakukan dengan menaikkan gerakan tubuh. Contoh ketika mulut kita terbuka, A, kemudian menutup kembali. Gitu ya. Itu contoh gerak menaikkan. Atau gerak jalan di tempat. Naikkan kan kakinya. Nggak kelihatan ya kakinya Bu Guru ya. Praktek sendiri di rumah. Kemudian yang keempat adalah gerakan memutar. Misalnya gerakan lengan kita berputar. Sendi apa ini yang bergerak? Sendi putar dan sendi peluru. Kemudian yang kelima adalah gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya saat kita merentangkan kedua tangan, ya, gini merentangkan. Ya, jadi itu adalah macam-macam gerak pada otot manusia, ya. Jadi tulang sudah kita tadi sudah kita bahas, otot sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir, sistem gerak yang akan kita bahas adalah sendi. Apa anak-anak? Sendi, ya. Apa itu fungsi sendi? Jadi sendi itu adalah penghubung yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Apa contohnya? Nah, mari kita perhatikan ya. Bu Guru akan geser ya. Ini ukurannya ke depan. Perhatikan anak-anak. Macam-macam sendi. Setelah kita tahu fungsinya untuk menghubungkan antara tulang, sendi itu ada juga bermacam-macam. Yang akan kita pelajari yaitu ada 5 macam. Pertama adalah sendi
rangkanya. Yang berbentuk apa? Bola dan mangkok di sini nih. Sendi peluru, makanya dia bisa bergerak tuh. Kemudian yang keempat adalah sendi pelana. Ya, bukan celana anak-anak ya. Pelana. Ya. Antara mana? Tulang telapak tangan, telapak tangan kalian dengan ibu jari. Ya, ini yang membuat kita bisa menggerakkan tulang kita karena ada sendi yang menghubungkan. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser, ya, antara tulang-tulang pergelangan kaki. Jadi itu ya beberapa macam dari sendi. Nah, kemudian Bu Guru juga akan menjelaskan mengenai rangka manusia. Nih, Bu Guru sudah persiapkan ya alat peraganya. Rangka manusia dibagi menjadi, siapa yang tahu? 1? Bukan. 2? Kurang sedikit? Ya. 3. Dibagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala. Nih, bukan kelapa. Rangka kepala. Di rangka kepala tersebut fungsinya adalah untuk apa? Melindungi apa kita anak-anak? Otak kita. Coba bayangkan aja kalau kepala kita nggak ada kerangkanya, nggak ada tengkoraknya ya. Otaknya kita kan empuk ya, bahaya. Makanya kalau misalnya kita mempelajari tentang semua bagian-bagian ini, kita jadi mengetahui, kita lebih memahami. Rangka kepala disebut juga tengkorak. Nih, nggak usah takut ya, ini kan alat peraga saja. Rangka kepala juga disebut sebagai tengkorak. Tengkorak tersusun atas beberapa tulang yang berbentuk pipih. Nih, fungsinya adalah melindungi otak kita yang ada di dalam. Ya, kemudian otak manusia dilindungi oleh tulang pelindung yang meliputi 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, belakang sini nak. Kemudian 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang gaji dan tulang tapis. Ya, itu adalah rangka kepala. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah rangka badan. Ini dari sini ya, rangka badan. Rangka badan fungsinya juga sama, melindungi organ di dalam tubuh kita. Kalau tadi rangka kepala melindungi otak, rangka di badan kita ini untuk melindungi apa? Jantung, kemudian hati, ginjal, kemudian lambung termasuknya ya. Rangka badan tersusun atas tulang belakang yang berada di belakang ini, kemudian tulang rusuk dan tulang pinggang serta 5 ruas tulang telanjang dan 4 ruas tulang ekor ya. Ada tulang ekor di sebelah sini ya. Nanti anak-anak bisa melihat lebih dekat, nanti Bu Guru akan fotokan lebih detail ya. Kemudian tulang rusuk dan tulang dada. Sedangkan bagian ketiga adalah rangka anggota geraknya di dalam tubuh kita. Anggota gerak terdiri dari tulang-tulang gerak atas, yaitu tangan, yang sudah kalian gambar ya minggu lalu ya. Kemudian anggota gerak bawah seperti apa? Tulang paha, kemudian tulang kering, tulang betis, tulang tempurung dan sebagainya. Nanti anak-anak bisa melihat lebih detail di LKS pada halaman 43. Ya, sama ya? Mirip ya? Saudara. Ya, jadi itu mengenal rangka manusia ya. Jadi hari ini
kita telah mempelajari tentang sistem gerak berupa otot, tulang, dan sendi, dan kita juga belajar tentang rangka manusia. Ya, anak-anak bisa lebih lagi mendalami di rumah ya. Ada waktu luang di rumah, saat jam belajar dibaca lagi buku paketnya, kemudian buku LKS-nya ya untuk menambah pengetahuan. Serta anak-anak juga bisa melihat video, baik video dari Nurul maupun video pembelajaran yang lain ya. Di masa pandemi ini kita tidak boleh merasa mengeluh ya nak ya. Kita kan bisa, seperti yang Bu Guru sering bilang, kita bisa belajar di mana saja dan dari mana saja ya. Demikian ya yang Bu Guru bisa sampaikan untuk materi IPA di subtema 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila banyak kekurangannya, Bu Guru mohon yang sebesar-besarnya. Ya, salam hormat untuk ayah bunda yang berada di rumah, selalu mendampingi anak-anak selama pembelajaran online. Kami guru-guru MI Hasanah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.